Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati dan Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Pada hari ini, saya, Yusuf Gonggo Marlutua, membawa mosi. Dewan ini menyesalkan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit. Dan saya dengan tegas menolak mosi tersebut. Karena di sini saya, tim oposisi, berdiri dengan keyakinan kuat bahwa idealisme tanpa modal hanyalah ilusi belaka. Transisi OpenAI dari non-profit murni menjadi captive profit, lalu PBC bukan merupakan bentuk pengkhianatan, tetapi ini adalah salah satu strategi adaptif dan strategi realistis awal agar OpenAI itu berhasil. Karena di sini kita realistis, Dewan Juri yang terhormat, bahwa captive profit itu adalah langkah yang tepat dan realistis. Karena ketika kita ingin mengembangkan sesuatu, pasti kita membutuhkan modal. Maka dari itu saya akan berbicara realistis finansial, di mana di sini realistis finansialnya adalah model AI Muktahir LLM. Itu menurut laporan dari Ipsos AI dan perkiraan industri, untuk melatih model AI tingkat lanjut seperti GPT-4 itu membutuhkan biaya 100 juta US dollar. Dewan Juri yang terhormat, ini tidak bisa digunakan menggunakan model non-profit. Mengapa? Karena model non-profit hanya berfokus kepada tujuan sosialnya, tetapi tidak berfokus kepada tujuan keuntungannya. Lalu di sini ada struktur PBC. Di mana di sini struktur BPC yang dianggap merugikan dan menghilangkan idealisme dari OpenAI itu sendiri. Ternyata itu salah. Saya menentang itu. Mengapa demikian, Dewan Juri yang terhormat? Karena di sini struktur BPC ternyata membawa keseimbangan akuntabilitas publik dan fleksibilitas finansial. Mengapa? Karena pertama, struktur BPC memperhatikan keuntungan perusahaannya. Kedua, struktur BPC memperhatikan kepentingan publik. Ketiga adalah memperhatikan dampak sosial dan keputusan bisnisnya. Jadi, struktur BPC ini tidak menghapus idealisme OpenAI itu sendiri. Justru, struktur BPC ini memperkuat pengawasan dan pendanaan OpenAI itu sendiri. Lalu Dewan Juri yang terhormat, ketika kita menggunakan model profit, ternyata struktur profit ini justru mempercepat distribusi AI terhadap masyarakat. Karena kita realistis finansial dan menggunakan model profit, jadi kita bisa memperluas aksesnya. Di mana di sini ada data Februari tahun 2025, GPT berhasil memperluas aksesnya, di mana 400 juta pengguna aktif tiap minggunya. Hal ini karena menggunakan model profit, Dewan Juri yang terhormat. Dan profit tidak mengorbankan etika, karena profit itu ada struktur PBC, seperti yang saya jelaskan, di mana PBC itu memperhatikan keuntungan, dampak sosial, dan tanggung jawab. Dewan Juri yang terhormat, saya juga akan membawa kasus di mana sebelum OpenAI menggunakan model profit, ia hanya menggunakan fasilitas-fasilitas terbatas seperti laboratorium dan perusahaan-perusahaan untuk risetnya. Tetapi setelah menggunakan model captive profit atau model profit, ia mendapatkan keuntungan, di mana di sini ia mendapatkan pendanaan dari Microsoft pada tahun 2022. Hasilnya GPT berhasil digunakan ratusan juta orang. Di mana ini berkembang, seperti yang saya jelaskan data di awal, pada tahun 2025, GPT berhasil memperluas aksesnya sebesar 400 juta pengguna aktif mingguannya. Dan ini menjadi keuntungan bagi model captive profit atau model profit. Dewan Juri yang terhormat, selain finansial, ternyata model profit ini juga menambahkan pengawasan, di mana ini ada fitur AI safety product, di mana itu ada pertama kontrol orang tua, mode remaja, dan filter konten sensitif. Jadi di sini sistem profit juga menambahkan pengawasan terhadap AI itu sendiri. Sama seperti kasus yang di California, ada remaja yang ingin mencoba bunuh diri dengan tutorial GPT. Namun dengan adanya AI safety product, itu bisa lebih mengontrol kasus tersebut. Dewan Juri yang terhormat, dari seluruh argumen yang saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa pertama, pengembangan AGI membutuhkan dana besar. Kedua, struktur BPC tetap jaga misi sosial OpenAI. Ketiga, model profit memperluas akses AI bagi masyarakat. Dan yang terakhir, profit dapat berjalan berdampingan dengan kepentingan publik. Maka dari itu, kita harus selalu mendukung model captive profit, bukan mendukung model non-profit. Karena ini, saya merasa lebih menguntungkan bagi perusahaan OpenAI. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, saya, Yusuf Gonggo Marlutua, yang membawa mosi Dewan ini menyesalkan transisi OpenAI menuju struktur perusahaan berorientasi profit, menolak tegas mosi tersebut. Sekian, terima kasih.